Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa amma ba'du. Segala puji dan syukur atas limpahan dan karunia Allah. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita sudah mengkaji penyebab perbedaan, kita juga sudah mengkaji contoh di bidang ibadat dan di bidang muamalat. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana sikap kita memahami perbedaan-perbedaan ini. Kita kadang-kadang bingung, kadang-kadang ada nanti sebagian TV, kita ambil contoh saja Roja TV kah mungkin, ada TVmu, ada TVNU, ada TV-TV yang lain, ada ustadz yang tamatan Madinah, ada yang ustadz tamatan Mesir, ada yang ustadz tradisional, ada yang ustadz dari pondok pesantren modern. Kadang-kadang kita sebagai orang awam menjadi kebingungan, mana sih sebenarnya yang benar di antara pendapat-pendapat ini. Sebenarnya sederhana saja, untuk dalil zanni artinya dalil yang ada kemungkinan-kemungkinan, artinya dalilnya tidak pasti, tidak ada penegasan dari Rasulullah SAW terhadap sesuatu, maka sikap kita sebenarnya memilih menurut keyakinan kita, mana dalilnya yang lebih kuat, mana yang dalilnya yang menurut perasaan kita ini sesuai dengan kita. Ini yang kita pilih. Kita ambil saja contoh umpamanya peringatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Ini kan ada dua pendapat. Ada yang pendapat mengatakan itu bid'ah, ada yang mengatakan itu bid'ah hasanah. Kita masyarakat gaya luas Aceh khususnya dan Indonesia, kita hampir setiap Isra Mi'raj Maulid Nabi kita melaksanakan peringatan Isra dan melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada yang dengan qasidah, ada yang dengan dakwah, ada yang dengan perlombaan-perlombaan dan sebagainya. Namun memang ada yang berpendapat bahwa ini bid'ah. Namun kita mengikut saja pendapat yang mengatakan bahwa ini termasuk dalam kategori bid'ah hasanah. Namun yang mengatakan ini bid'ah sayyi'ah, ini mungkin bisa kita jawab dengan pemahaman yang kita miliki bahwa bid'ah terbagi kepada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Dan bagi yang berpendapat tidak ada bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah, itu juga sah-sah saja, karena memang ini hukum khilafiyah. Tapi bagi yang melaksanakan, ya laksanakan, tetapi yang tidak setuju juga tidak perlu mengklaim bahwa orang lain sesat. Ini tindakan kita. Jadi karena ini hal yang tidak pasti. Sama dengan juga dengan salat tarawih yang kita ungkapkan tadi, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 36. Kita tinggal pilih saja mana yang kira-kira cocok dengan kita. Yang penting 8-nya dilaksanakan dengan sempurna, yang 20 juga dilaksanakan dengan sempurna. Jangan seperti kita hari ini, kadang-kadang hanya ingin mengejar rakaat yang banyak, salatnya 20 rakaat, tapi gerakannya tidak karuan. Kan ada kita lihat di medsos, ada yang salat cuman 2 rakaat, itu hanya dalam 2 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum apa-apa sudah salap, bangun lagi. Entah di mana tuh makninahnya. Ini mungkin yang perlu kita perbaiki. Kemudian di dalam memahami perbedaan ini, yang paling penting apa? Yang paling penting itu kita mencari sisi positifnya. Jangan melihat dari sisi negatifnya. Karena setiap pendapat-pendapat itu, perbedaan-perbedaan itu menjadi alternatif pilihan bagi kita. Contoh, di dalam mazhab Syafi'i, itu kalau orang yang haid, menurut beliau tidak boleh memegang mushaf dan tidak boleh membaca Al-Quran. Baik dengan hafalan ataupun bukan hafalan. Tapi di dalam pendapat yang lain ada yang mengatakan bahwa boleh membaca Al-Quran, ya, tetapi tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran langsung. Artinya kalau Al-Qurannya yang ada terjemahan itu dibenarkan. Artinya itu tidak murni mushaf saja. Tapi kalau mushafnya murni, ini tidak boleh. Namun dalam mazhab dalam pendapat yang lain ini mengatakan bahwa tidak sama antara orang yang haid dengan orang yang junub. Karena orang yang haid itu dia terlalu lama, kalau kita menganggap dia diharamkan membaca Al-Quran, maka dia terlalu lama
bisa membaca Al-Quran. Jadi ini kan jadi pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang mahasiswa-mahasiswa atau santri-santri yang ada ulangan Al-Qur'annya atau ujian Al-Qur'annya berketepatan dengan pada saat dia halangan. Kan tidak mungkin dia harus kita diberikan kesempatan waktu yang lain, seperti di Al-Azhar saja itu ada namanya tes Al-Qur'an, ada namanya syafawi dan ada tahriri. Kalau syafawi itu kan sudah ditetapkan waktunya dan tidak ada ujian 2 kali di Azhar itu. Nah, jadi ini merupakan alternatif dengan adanya pendapat yang mengatakan boleh membaca Al-Quran bagi orang yang haid. Ini menjadi alternatif pada saat kita menghadapi permasalahan yang seperti itu. Selanjutnya lagi, kita juga harus mencontoh sikap para ulama, di mana di antara imam-imam itu saling memuliakan. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Bahkan Imam Syafi'i meskipun beliau sering berbeda pendapat dengan Imam Hanafi, Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh itu sunat, Imam Hanafi mengatakan tidak sunnah. Namun kita perlu mencontoh sifat Imam Syafi'i pada saat beliau berada di Irak. Ini beliau tidak melaksanakan kunut subuh. Maka pengikutnya bertanya, wahai imam, bukankah anda berpendapat bahwa kunut subuh itu sunnah? Bahkan di dalam fikih Syafi'i itu kita pahami kalau orang lupa melaksanakan kunut subuh, maka disunatkan bagi dia untuk melakukan sujud sahwi. Tapi pada saat beliau berada di Irak, beliau berada di tempatnya Imam Hanafi, dan Imam Hanafi pada saat itu sudah meninggal dunia. Orang jamaah yang di belakangnya menganggap bahwa Imam Syafi'i akan membaca doa kunut, ternyata beliau tidak membaca doa kunut. Maka setelah selesai, maka jamaahnya bertanya, wahai imam, bukankah anda berpendapat bahwa kunut subuh itu sunat? Maka beliau mengatakan, iya, tetapi orang yang lebih duluan dari saya di sini, Imam Hanafi, beliau berpendapat bahwa kunut subuh itu tidak sunnah, sehingga untuk menghormati beliau, saya tidak melakukan kunut subuh. Nah, ini sebuah akhlak, sebuah adab yang luar biasa yang dicontohkan oleh para imam. Makanya tindakan kita juga, kemana kita masuk, kita mengikut keadaan di sana. Kita jangan merubah. Kalau kita masuk ke sebuah kampung, biasa di sana berkunut, ya sudah, angkat saja tangan. Kalau di sana tidak berkunut, tidak usah kita angkat tangan. Kalau di sana biasa setelah doa mereka melakukan zikir secara jihar, silakan. Kita tidak mau, boleh keluar. Kalau kita mau ikut juga bisa. Ada masjid yang biasa mungkin sir, ya sudah, kita sirkan saja. Nah, jadi kita ikut situasi dan kondisi supaya jangan menimbulkan keributan-keributan dan kegaduhan-kegaduhan. Mungkin inilah tindakan-tindakan kita, adik-adik yang berbahagia. Mari kita banyak-banyak membaca, walaupun kita mungkin alirannya mazhab Syafi'i, tidak ada salahnya membaca mazhab-mazhab yang lain. Walaupun kita mungkin lebih kepada kaum tua atau NU, tidak ada salahnya juga kita membaca bagaimana cara tarjih Muhammadiyah, yang Muhammadiyah juga bagaimana caranya memahami kenapa orang NU itu sering sekali berbeda pendapatnya dengan Muhammadiyah. Kita cari kenapa penyebabnya, kemudian kita cari persamaan-persamaannya. Persamaannya jauh lebih banyak daripada perbedaannya. Persamaannya tidak lain tidak bukan, sama-sama berpikir bagaimana menjalankan syariat Allah dengan sebenar-benarnya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.